Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ilma selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami hormati serta teman-teman yang menyaksikan presentasi kami. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menjelaskan artikel kami mengenai analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada UTAS Twitter KKN di Desa Penari oleh akun @simplem8137853 atau biasa disebut sebagai Simpleman. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salwa Rizky Alasani, NPM 21045010035, dan rekan saya Yosi Dieta Pratama dengan NPM 21045010072. Alasan kami mengambil topik ini karena maraknya publikasi tulisan atau cerita menggunakan Twitter dalam sebuah utas yang panjang. Salah satunya yaitu utas cerita horor KKN di Desa Penari yang baru-baru ini difilmkan. Namun dalam segi penulisan, pada utas tersebut masih sering dijumpai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia karena keterbatasan kata yang dapat ditulis pada setiap utasnya. Sumber kajian utama artikel ini yaitu utas KKN di Desa Penari yang diunggah oleh akun Simpleman pada akun Twitternya. Twitter sendiri merupakan media sosial yang memberikan layanan pada para penggunanya agar dapat terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan kerja dengan cara bertukar pesan melalui direct message. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, banyak pengguna Twitter mulai mengunggah cerita pengalamannya melalui utas tersebut. Hingga saat ini, utas Twitter sering dijadikan sebagai platform atau media untuk mengunggah tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi. Penulis yang mengunggah karya di platform ini juga banyak dilirik oleh perusahaan penerbit sehingga dapat menerbitkan karyanya di Twitter menjadi sebuah buku. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada artikel ilmiah ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa tangkapan layar dari setiap utas yang memuat kesalahan penulisan pada aspek pemakaian kata, ejaan, tanda baca, dan gabungan kata. Sumber data dalam artikel ini yaitu utas akun Simpleman mengenai KKN di Desa Penari di aplikasi Twitter. Kemudian, berdasarkan data tersebut yang diunggah pada 24 Juni 2019 pada pukul 18.19 WIB dengan judul Utas KKN di Desa Penari, terdapat beberapa jenis ejaan yang salah, yaitu yang pertama gabungan kata, yang kedua penggunaan tanda baca, dan yang ketiga yaitu penulisan kata baku. Yang pertama ada gabungan kata. Nah, di screenshot ini selain penggunaan gabungan kata yang salah, juga terdapat penggunaan tanda baca koma atau tanda hubung yang salah juga. Namun kami lebih menekankan atau menganalisa satu kesalahan saja, dan nanti kesalahan selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya. Untuk gabungan kata ini terdapat beberapa kesalahan penulisan gabungan kata yang tertera pada tulisan atau tulisan utas KKN di Desa Penari. Seperti contohnya ketikan yang terakhir, tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri. Nah, bulu kuduk ini sebenarnya bulu spasi kuduk, bukan langsung bulu kuduk. Jadi harus ada spasinya. Yang kedua ada penggunaan tanda baca. Di sini terdapat kalimat anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Nah, huruf 2 itu sebaiknya tidak boleh digunakan untuk penulisan utas seperti ini atau penulisan cerita. Sebaiknya huruf 2 ini diubah menjadi tanda hubung. Jadi penulisan yang benar adalah anak-anak strip atau tanda hubung, anak strip atau tanda hubung, cowok juga memulai proker mereka masing strip
masing. Seperti itu. Yang selanjutnya ialah penggunaan tanda baca koma. Nah, di sini sangat banyak sekali penggunaan tanda baca koma yang masih salah, yang terutama pada kalimat pertama itu malam semakin gelap, koma, dan hutan semakin sunyi, sepi, koma, namun, koma, dan seterusnya. Nah, kesalahan penggunaan tanda baca koma yang berlebihan dan tidak ada tanda titik satupun yang tepat pada tempatnya itu sangat menyulitkan para pembaca ketika membaca suatu cerita. Nah, contoh penulisan yang benar pada kalimat kesalahan ini ialah seperti malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi, titik. Namun, koma, kata orang di mana sunyi dan sepi ditemui, koma, di sana rahasia dijaga rapat-rapat, titik. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah penulisan kata baku. Nah, kesalahan penulisan pada kata baku juga sangat kerap kita temukan. Nah, kesalahan tersebut bisa terjadi karena ketidaktahuan penulis. Selain itu juga bisa terjadi karena salah ketik atau typo. Nah, pada utas tersebut terdapat satu kata yaitu termengu yang kata bakunya itu adalah termangu. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami. Kami menyimpulkan ada 3 metode penelitian yang kami lakukan, yaitu ada membaca, meneliti, dan mengidentifikasi. Jadi kita membaca dulu keseluruhan di utas tersebut dan kita meneliti apa kesalahan yang ada di utas tersebut dan mengidentifikasi kesalahan ini masuk kesalahan apa, masuk ke ejaan yang salah apa, seperti itu. Banyak sekali kesalahan yang ada di utas tersebut, namun kita membagi kesalahan tersebut seperlunya. Jadi kita mencari seperlunya dan kita gunakan kesalahan-kesalahan tersebut sebagai acuan atau pegangan untuk belajar bahasa Indonesia bersama-sama, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.